Halo teman-teman, kembali lagi di Lux Analytics Project. Di lanjutan ini kita akan lakukan latihan dari part 3 dan part 4 yang sudah kita lakukan sebelumnya. Saya terdapat beberapa soal. Di sini ada soal latihan pertama. Nanti setelah kita selesai soal latihan pertama, nanti ada teman-teman bisa latihan mandiri. Saya ada soal latihan kedua. Kita bisa latihan bareng-bareng di soal latihan pertama. Jadi teman-teman persiapkan dulu MySQL-nya. Setelah teman-teman masuk ke MySQL Workbench, kita lakukan latihan pada soal latihan pertama. Ini sudah dijadikan, saya ambil soalnya dari PowerPoint yang saya sudah siapkan, dan saya jadikan komen. Teman-teman kalau ingin menjadikan komen, teman-teman bisa klik Ctrl, habis itu tanda slash, atau ada tanda tombol teman-teman yang tanda tanya itu, sambil pencet Ctrl, pencet tanda slash. Nah, nanti teman-teman apapun yang di blok di bagian situ akan menjadi komen. Saya ulangin lagi, coba. Ini teman-teman soalnya, ini saya jadikan komen. Nah, komen itu ketika teman-teman akan melakukan running, maka bagian apapun yang berbentuk komen itu tidak akan dieksekusi. Di sini soal pertama kita diminta untuk membuat database dengan nama bank. Kita buat database dengan nama bank. Lalu kita run. Maka database atas nama bank sudah dibuat. Kita lakukan refresh. Sudah ada database nama bank. Selanjutnya, pada soal kedua itu, buat tabel transaksi dengan nama kolom transaksi ID, tipenya integer, jumlah terus integer, status transaksi itu varchar, saluran transaksi itu varchar, dan biaya transaksi itu integer. Sebelum kita membuat nama tabel, kita lakukan pemanggilan pada database bank. Use bank. Sesudah kita panggil, baru kita buat tabel transaksi pada soal nomor 2. Ada kolom transaksi ID, dengan tipe integer, terus jumlah dengan tipe integer, terus ada status transaksi, dengan tipenya varchar, pada varchar di tipe transaksi kita bisa sesuaikan batas maksimal karakternya. Untuk status transaksi kira-kira kita bisa sesuaikan 10 saja, seperti ada berhasil, gagal, itu biasanya tidak lebih dari 10 karakter.
Terus ada saluran transaksi. Ini kita kasih varchar. Tipenya itu mungkin kita kasih 10 saja, karena saluran transaksi itu biasanya tidak lebih daripada 10, kayak ATM, terus mobile banking, dan lain sebagainya. Terus di terakhir ada biaya transaksi. Pada biaya transaksi kita kasih tipe data integer. Dan kira-kira menurut teman-teman apa kolom yang menjadi primary key-nya? Nah, pada soal ini terdapat transaksi ID yang akan menjadi primary key di tabel transaksi itu adalah kolom transaksi ID. Maka kita tambahkan di sini primary key. Sekarang teman-teman bisa run pada code yang create table. Sudah ada. Sekarang kita bisa refresh, nanti di bagian bawah akan muncul tabel transaksi, sudah ada. Coba kita panggil tabel transaksinya. Tabel transaksi dengan kolom-kolom yang kita sudah isi, ini sudah muncul. Selanjutnya kita bisa lanjut ke soal ketiga. Ini ada tambahkan kolom tipe transaksi dan catatan. Sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya, untuk menambahkan kolom, itu kita bisa menggunakan alter tabel transaksi, terus add. Apa yang ditambahkan itu ada tipe transaksi, dan juga catatan. Jika kita menambahkan satu kolom, maka kita bisa lakukan seperti ini. Tapi bagaimana jika dua kolom? Jika dua kolom, maka kita bisa menambahkan dengan cara menambahkan add lagi di belakangnya. Untuk lebih mudahnya, ini saya taruh bawah, klik enter. Ini adalah nama kolom, add tipe transaksi. Apa tipe datanya? Ini tipe datanya itu adalah varchar. Kira-kira tipe transaksi itu varchar dengan berapa karakter? Mungkin kita taruh saja 10 saja, teman-teman. Terus pada bagian penambahan kolom catatan, kita tambahkan lagi add catatan dengan tipe apa catatan. Ini bisa kita tambahkan tipenya varchar. Berapa karakter? Mungkin bisa kita taruh 100, karena catatan mungkin bisa banyak. Seperti itu, maka kita delimiter. Kita blok, lalu kita run. Sudah ditambahkan outer tabel untuk tipe transaksi dan juga catatan. Bisa kita lihat di bagian select from transaksi, run. Maka tipe transaksi dan catatan sudah kita tambahkan. Ini tipe datanya varchar 10 untuk tipe transaksi dan varchar 100 untuk tipe data dari catatan.
Bagaimana kita melihatnya? Kita bisa menggunakan describe. Apa nama tabelnya? Transaksi. Pada bagian tipe transaksi dan juga catatan, kita sudah sesuaikan tipenya itu varchar 10 dan varchar 100. Selanjutnya, ada lakukan penghapusan kolom catatan. Jika kita ingin menghapus kolom, sesuai dengan materi yang kita bahas kemarin, kita bisa menggunakan apa teman-teman? Bisa menggunakan alter tabel dan dipadukan dengan drop kolom. Alter alter tabel, nama tabelnya drop kolom. Apa kolom yang mau drop? Yaitu catatan. Kita blok, lalu kita run. Kita lihat lagi apakah masih ada di tabel transaksi. Untuk kolom catatan yang ada di tabel transaksi, ini sudah hilang karena kita menggunakan alter tabel drop kolom sesuai lakukan penghapusan kolom catatan soal berikut. Selanjutnya adalah ubah tipe data jumlah dari integer ke float. Bisa kita gunakan alter table apa teman-teman? Alter table modify. Apa nama tabelnya? Transaksi. Apa yang kita modify? Kolom jumlah. Dengan tipe data apa yang mau kita ganti, yaitu float. Maka kita blok, habis itu kita run. Kita lihat pada bagian describe transaksi, tipe data pada jumlah ini sudah berganti float. Selanjutnya di soal ubah nama kolom jumlah menjadi total. Teman-teman masih ingat untuk mengubah nama kolom jumlah menjadi nama lain, bagaimana caranya? Dengan alter table change. Dengan menggunakan alter table change, maka kita mengganti nama kolom yang lama menjadi nama kolom yang baru. Ini alter table di table apa? Transaksi. Terus kita gunakan change. Apa nama kolomnya yang lama? Yaitu jumlah menjadi apa? Total. Terus apa tipe datanya? Karena di sini adalah float, kita bisa langsung pada bagian change mengganti nama baru dan juga bisa mengganti dengan tipe data baru. Misalkan kita ingin mengembalikannya menjadi integer dengan nama kolomnya total. Kita blok, lalu kita run. Kita lihat describe transaksi. Pada bagian jumlah yang tadi namanya jumlah menjadi total dengan tipe data yang tadinya kita udah ubah float menjadi integer. Selanjutnya ada soal untuk mengganti nama tabel transaksi menjadi aktivitas. Kita mengganti nama tabel itu dengan cara apa teman-teman? Dengan cara alter tabel rename to. Kita tuliskan. Apa nama tabelnya? Transaksi rename to menjadi apa? Aktivitas.
Ini adalah nama tabel yang lama, ini akan diganti menjadi nama tabel yang baru. Lalu kita run. Berhasil, coba kita refresh. Dan pada database bank memiliki tabel yaitu aktivitas. Karena sudah kita ganti menjadi aktivitas. Selanjutnya, kita disuruh untuk membuat isi dari kolom dengan insert into. Yaitu ada transaksi ID 123, total float 50.000, status transaksi, terus ada saluran transaksi, sama biaya transaksi. Kita bisa pindahkan soal yang belum kita kerjakan. Kita kerjakan pada soal selanjutnya. Itu buat isi dari kolom tersebut. Kita gunakan insert into. Karena kita sudah mengubah nama tabelnya, maka kita menggunakan nama tabel terbaru, yaitu aktivitas, dan nama dari setiap kolomnya. Itu ada transaksi ID, terus ada total, terus ada status transaksi, terus ada saluran transaksi, terus ada biaya transaksi. Kita tutup. Lanjut, kita isi nilai dari setiap kolomnya. Kita gunakan values. Untuk transaksi ID, ini dengan tipe integer dan isinya itu 1, 1, 2, 3, 1. Terus ada total. Total itu dengan tipe float, kita gunakan 50.000. Terus titik, koma, titik 0. Habis itu ada status transaksi. Ini menggunakan voucher dan isinya itu gagal. Terus ada saluran transaksi. Ini menggunakan voucher dan isinya itu ATM. Terus ada biaya transaksi, itu integer dengan biaya 2.000. Kita kurung tutup, terus delimiter. Kita blok, lalu kita run. Selanjutnya, kita bisa lihat nama tabelnya kita panggil. Lalu kita run. Isi dari nama tabel yang sudah kita lakukan tadi ini sudah ada masuk ke tabel aktivitas. Selanjutnya kita lakukan update status soal yang diminta, update status transaksi menjadi berhasil. Kita gunakan update di tabel apa? Aktivitas. Selanjutnya kita gunakan set. Pada bagian kolom apa yang ingin kita rubah, itu kolom transaksi, status transaksi. Set menjadi berhasil.
where pada kondisi apa, karena kita hanya ada satu data, kita mungkin tidak akan merasakannya ketika kita tidak menggunakan where. Tapi ketika banyak data, maka kita harus menggunakan where. Kita anggap saja kita mempunyai banyak data, kita menggunakan where di kondisi atau di data yang pemiliknya itu siapa. Itu where transaksi ID itu sama dengan 1, 2, 3, 1. Terus tutup. Lalu kita blok dan run. Sudah jadi. Lalu kita lihat lagi di bagian seluruh tabel aktivitas. Pada status transaksi yang tadinya gagal, sudah kita update menjadi berhasil. Cukup sekian untuk latihan dari part 3 dan part 4. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan part 5. Dan sampai jumpa teman-teman.